Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Dan di sini sudah hadir bersama kita yaitu pimpinan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Ibu Nasita Mutiara. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak Hendy. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Ya, langsung saja Ibu ya. Iya. Untuk pemutakhiran data partai politik ini secara berkelanjutan, maksud dari pemutakhiran data partai politik ini seperti apa ya Bu ya? Iya, jadi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini adalah wadah yang disediakan oleh KPU. Ini tentu untuk partai politik dapat memperbaharui kepengurusan dan keanggotaannya secara terus-menerus atau berkala. Ini tujuannya agar data partai politik itu mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, berarti untuk urgensinya partai politik ini bahwasanya untuk pemutakhiran itu ialah partai politik supaya mendapatkan data yang akurat. Iya, dan betul. juga proses administrasi yang tertib Ibu ya. Betul Pak Hendy. Kemudian Ibu, untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini kan pastinya ada suatu legalismenya ya. Nah, itu boleh disebutkan Ibu apa dasar Oke. hukum untuk pelaksanaan pemutakhiran data partai politik ini? Jadi untuk dasar hukumnya kita tetap memedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya PKPU 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi partai politik, dan juga KPT KPU nomor 1365 itu tentang pedoman teknis pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Terus juga kita menggunakan Perbawaslu 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Dan juga yang terbaru ini ada SE nomor 41 tahun 2025 itu tentang pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Oke, ya Bu, berarti memang kita pun Bawaslu juga ada Perbawaslunya ya Ada untuk Perbawaslu. melaksanakan kegiatan pemutakhiran data partai politik ini. Walaupun secara teknis kan ada di KPU Bu ya, Iya, betul. tapi kita pun tetap ikut terjun Ibu ya, Iya, baik ikut. itu ke lapangan Iya. ataupun ke KPU untuk pelaksanaan sesuai dengan dasar hukum yang Ibu Iya. sebutkan tadi. Iya, kita tetap melakukan pengawasan melekat. gitu. Melekat. Oke, Ibu, di sini tuh ada pertanyaan. Ini kan konteksnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Nah, di sini pertanyaannya apa sih maksud secara berkelanjutan dan kenapa untuk proses pemutakhiran data partai politik ini harus dilakukan secara berkelanjutan? Oke, iya jadi Pak Handi, pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini sebenarnya sudah dimulai sejak sekarang sampai nanti masuk kepada tahapan pendaftaran, verifikasi partai politik ataupun bisa kita bilang sudah masuk tahapan pemilu. Ini kan karena data partai politik ini dinamis ya Pak Hendi. Kadang ada yang perubahan struktur, ada yang perubahan kepengurusan, ada yang meninggal dunia, ada yang mungkin anggotanya baru bergabung nih. Jadi kalau misalnya data partai politik ini tidak kita mutakhirkan atau kita awasi sejak dini dari mulai sekarang, takutnya nanti akan menjadi potensi masalah yang besar Iya, gitu betul. pada saat masuk tahapan pemilu nanti, betul. pendaftaran, verifikasi gitu. Iya Bu, berarti proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pun bisa menjawab oleh masyarakat Bu ya, karena ada yang menanyakan bahwasannya apa sih kerja Bawaslu setelah beres tahapan. Nah, mungkin di sini ya Iya betul. yang sudah terjawab sama Bu Kordip bahwasannya salah satu untuk kerjaan dari Bawaslu itu melakukan pengawasan Betul. terhadap partai politik. Betul. Dan di sini pun pemutakhirannya dilakukan secara berkelanjutan itu kan per semester Bu ya, Iya, selama betul. 6 bulan sekali, sehingga Betul. itu pun dilakukan sampai proses pendaftaran partai politik gitu. Iya. Kita Bu terus melakukan pengawasan melekat ya Bu ya. Betul. Jadi memang
pemutahiran data partai politik ini dalam 1 tahun dibagi 2 semester, Pak Iya, Hendy. betul. Dari mulai Januari sampai Juni itu semester 1, ya Juli sampai Desember itu masuk ke semester 2. Dua. Pada tahun 2025 kemarin kita melakukan pengawasan pemutahiran data partai politik yang dilakukan oleh partai politik di KPU. Itu pada semester 1 di tahun 2025 ini ada 4 partai politik yang melakukan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, untuk semester 2 itu ada 10 partai politik. Ini menunjukkan kesadaran partai politik sudah mulai aware terhadap data yang partai politik ini punya, sehingga mereka mau melakukan pemutahiran ini. Ini kan bagus ya, Betul. Ya. gitu. Berarti ada kemungkinan kalau setiap partai politik itu dilakukan perubahan 6 bulan sekali, berarti kan ada perubahan data pun Bu ya Iya, di betul. setiap 6 bulan sekalinya. Betul. Sehingga memang nanti kita selaku pengawas pemilu dari sekarang sampai proses pendaftaran partai politik kita tetap akan mengawasi Bu ya Betul, untuk betul. partai politik ini. Betul. Baik Ibu, kita lebih mendalam Ibu ya mengenai pemutahiran data partai politik ini. Nah, di sini Bawaslu sebagai lembaga pengawas pun harus mengetahui ya indikator apa saja sih yang digunakan oleh KPU dalam proses melakukan verifikasi terhadap partai politik ini. Iya Pak Hendy, jadi ada beberapa faktor yang diperhatikan, yaitu faktor utama tentu kesesuaian dokumen yang diajukan oleh partai politik, terus keabsahan kepengurusan, ini termasuk SK, legalitas SK, dan juga struktur kepengurusan, dan juga data keanggotaan. Ini kan takutnya potensi kegandaan keanggotaan gitu ya, dan juga dokumen lainnya dari eksternal jika diperlukan. Ini tentunya Bawaslu memastikan bahwa seluruh pemutahiran data partai politik yang dilakukan oleh KPU ini secara objektif, secara transparan, dan juga sesuai dengan prosedur. Gitu, Pak Hendy. Walaupun kita di KPU secara teknis, tapi Ya. pun kita pun di Bawaslu itu harus mengetahui Bu ya indikator apa saja yang harus dimutakhirkan Betul. oleh partai politik. Iya, betul Pak Hendy. Baik Ibu, di sini kita lebih diskusi lebih mendalam mengenai pemutakhiran data partai politik. Di sini kan untuk pemutakhiran data partai politik ujungnya kan melakukan proses pengawasan untuk pendaftaran partai politik supaya lolos untuk menjadi peserta partai politik. Nah, di sini persyaratan bagi partai politik supaya lolos menjadi peserta pemilu itu apa saja ya, Bu? Oke, jadi Pak Hendy, untuk memenuhi lolosnya verifikasi partai politik, ini minimal harus 30% keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan. Selanjutnya, kepengurusan di tingkat kecamatan minimal tersebar 50% di wilayahnya. Kita ambil contoh di Kabupaten Tasikmalaya ini kan ada 39 kecamatan. Jadi minimal 50% kepengurusan di tingkat kecamatan ini harus tersebar di 20 kecamatan. Dan juga minimal jumlah anggota yaitu 1.000 orang. Gitu Pak Hendy. Nah, itu pemirsa, bagi yang mau lolos untuk menjadi peserta pemilu harus terwakili 30% keterwakilan perempuan Bu ya. Kemudian karena di kita ada 39 kecamatan, tadi kata Ibu ada 50% ya harus tersebar, berarti dalam artian harus tersebar minimal 20 kecamatan. Betul. Dan untuk keanggotaannya ada 1.000 orang. Gitu. Tadi kan sudah dijelaskan Bu ya bahwasanya untuk semester 1 di tahun 2025 ada 4 partai politik yang melakukan pemutakhiran. Kemudian untuk semester 2 tahun 2025 khususnya ini di Kabupaten Tasikmalaya Bu ya, betul. ada 10 partai politik yang melakukan pemutakhiran. Nah, di sini ada konsekuensi hukum tidak Bu bagi partai politik yang melakukan pemutakhiran dan partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran? Oke, Pak Hendy. Jadi sebenarnya memang pada tahapan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini tidak ada konsekuensi hukum. Ini bersifat preventif dan fasilitatif sebenarnya. Namun tentu ada keuntungan bagi partai politik yang melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini. Tentunya datanya kan lebih
tertib administrasi, Iya, betul. datanya lebih tertata, lebih rapi, dan juga tentunya lebih siap pastinya, memudahkan, lebih efisiensi, dan siap dalam nanti menghadapi tahapan Oh, pemilu itu gitu. poinnya Bu ya. Jadi Iya, partai politik yang sudah melakukan pemutahiran itu akan lebih istilahnya mudah gitu Bu ya iya proses betul. pendaftaran partai politik Iya, menjadi peserta iya pemilunya. betul gitu. Oke, Bu. Di sini kan peran Bawaslu mengawasi ya, Bu Iya ya. betul. Adapun teknisnya itu pun ada di KPU, Bu ya. Nah, Iya. di sini tugas Bawaslu dalam hal metode pengawasan pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan ini Hmm. seperti apa, Bu ya? Iya, jadi kita melakukan metode pengawasannya itu yang pertama tentu koordinasi dengan partai politik. Eh, Kemarin pada tahun 2025 kita melakukan koordinasi langsung dengan beberapa partai politik, dan juga untuk selanjutnya kita juga melakukan pengawasan dan koordinasi langsung di KPU. Ini dengan cara melakukan verifikasi administrasi yang sudah dilakukan oleh partai politik dalam melakukan pemutahiran data partai politik ini ke KPU gitu. Oh, berarti di sini peran Bawaslu pun sangat luas, Bu ya. Iya Jadi betul. ada secara teknis sipol ya yang ada di Iya, dalam KPU, iya betul. kemudian juga ada secara faktualnya ya Iya ke betul. partai politik Iya, melakukan gitu. kunjungan dan silaturahmi ke partai politik yang ada di Kabupaten Iya, Tasikmalaya. betul betul. Nah, di sini Bu dalam proses pelaksanaan pengawasan pemutahiran data partai politik yang dilakukan oleh Bawaslu itu apa saja Bu ya yang suka sering menjadi masalah dalam proses pengawasannya? Iya, jadi Pak Hendi ada beberapa masalah yang sering muncul dalam pengawasan pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini. Yang pertama, data yang tidak valid atau ganda. Terus juga dokumen kepengurusan yang tidak lengkap nih Pak Hendi. Dan juga ada keterwakilan perempuan yang minimal 30% dalam kepengurusan ini tidak tercapai. Dan juga biasanya ada alamat partai politik yang berpindah-pindah nih Pak Hendi. Dan juga ada ini nik masyarakat yang dicatut oleh partai politik sebagai anggota partai politik. Nah, itu yang beberapa sering muncul dalam pengawasan pemutahiran data partai politik gitu. Sehingga permasalahan ini bisa menjadi sumber masalah untuk menghambat Iya. proses verifikasi ya Bu ya dalam Iya hal betul. kita pengawasan pendaftaran partai Betul. politik. Ini yang menjadi bahayanya ada pencatutan NIK ya Bu Iya ya betul. oleh anggota politik. Iya. Nah, di situ mungkin para penonton yang sedang menyaksikan video podcast kali ini kalian bisa mengecek link website KPU Bu ya Iya. untuk mengecek apakah nih kalian itu menjadi anggota partai politik atau bukan gitu Bu Iya. ya. Jadi kalau misalnya merasa dicatut, Ya. itu yang pertama tentu bisa lapor baik ke kita ke Bawaslu ataupun ke KPU. Dan juga biasanya di KPU ini ada proses sistem penghapusan jika misalnya tidak merasa menjadi anggota partai politik. Baik Ibu, masih untuk pencatutan NIK ya yang dilakukan oleh tanda kutip partai politik gitu ya. Nah, itu dampaknya untuk masyarakat yang dicatut menjadi keanggotaan partai politik seperti apa Bu? Oke. Jadi kalau misalnya masyarakat yang merasa nih tidak masuk partai politik tapi dicatut oleh partai politik NIK-nya, ini kan tentu akan menghambat masyarakat yang mungkin ingin menjadi ASN, karena menjadi ASN kan tidak boleh menjadi anggota partai politik. Betul. Di antara lain juga mungkin ada masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara baik KPU, Bawaslu maupun di tingkat kecamatan, desa dan PTPS nanti ya, di tingkat TPS. Jadi kalau misalnya dicatut kan tidak bisa ikut berpartisipasi menjadi Betul. penyelenggara juga gitu Pak Karena Hendi. memang penyelenggara baik itu KPU ataupun di Bawaslu itu harus netral Bu ya. Iya betul. Tidak boleh berstatus menjadi anggota partai politik gitu. Baik, di sini untuk proses pemutahiran sangat menarik ya yang Iya. dijelaskan oleh Bu Kordip bahwasanya untuk pemutahiran di sini dilakukan secara berkelanjutan Bu ya Iya, betul. untuk non tahapan dimulai dari sekarang. Masih. Berarti sekarang
Januari sampai Sampai Juni Bu Juni, ya. iya betul. Itu Semester merupakan 1. pemutakhiran semester 1 di tahun 2026. Nah, di sini bagi masyarakat khususnya yang menonton dari keanggotaan partai politik ataupun kepengurusan partai politik, segeralah ya Bu ya untuk melakukan pemutakhiran partai politik karena di sini tujuannya itu untuk memproses keakuratan data Iya, dan betul. ketertiban administrasi Administrasi. dari partai politik gitu. Nah, di penghujung episode kali ini saya minta Bu Kordip untuk closing statement. Apa harapan Ibu dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya khususnya kepada partai politik, kemudian juga umumnya kepada masyarakat. Iya, baik. Terima kasih Pak Hendi. Jadi untuk partai politik, tentu kami dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mendorong partai politik untuk aktif melakukan pemutakhiran data partai politik di masa non tahapan ini sebelum nanti masuk tahapan pemilu tentunya, supaya ini dalam data yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Hendi, data partai politik ini lebih tertib dan juga lebih akurat nantinya. Dan juga untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya khususnya rajin mengecek di websitenya KPU. Takutnya nanti ada masyarakat yang tanda kutip ya dicatut nicknya menjadi keanggotaan partai politik. betul. Jika tidak sempat jika tidak segera mengecek dan lapor, ini kan takutnya yang tadi disebutkan Iya, ya, ada yang betul. ingin menjadi ASN, ada yang ingin Penyelenggara. menjadi penyelenggara, itu kan akan menghambat proses Betul. prosesnya teman-teman yang ingin berpartisipasi gitu. Betul. Terima kasih Bu Kordip atas jawabannya yang sangat jelas dan sangat komprehensif sehingga di sini sangat membantu dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya dan umumnya bagi masyarakat yang menonton video podcast kali ini. Oke, para pemirsa yang masih setia menonton video podcast kali ini mengenai pemutakhiran data partai politik yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nasita. Bagi para warga masyarakat baik itu Kabupaten Tasik ataupun di luar Kabupaten Tasik, mumpung masih non tahapan karena nanti Bu ya untuk proses pemilu itu dilakukan di 2029 ya Bu ya Bu. 2029, iya. Nah, sehingga masih ada waktu, silahkan kalian cek untuk nicknya apakah itu dicatut ataupun tidak sehingga nanti tidak istilahnya mendadak Bu ya Iya. dalam hal melaporkan sehingga di sini secara preventif inisiatif sendiri Bu ya dalam hal melaporkan gitu. Oke, di sini untuk podcastnya sangat menarik dan sangat memperluas wawasan kita dalam hal pendidikan politik. Terima kasih Ibu atas kedatangannya dan sudah memahami untuk pemutakhiran data partai politik ini. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Hendi dan juga teman-teman pemirsa yang menonton melalui YouTube Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Semoga apa yang tadi sudah kita sampaikan di podcast hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Oke, baik di sini saya Hendy sebagai pemandu episode kali ini yaitu di Berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu, Terima atas kasih Pak Hendi. kedatangannya.